Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi teman-teman semua yang sedang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andino Putra sebagai Divisi Investment Education 2023, yang dimana pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang analisis teknikal. Pertama itu ada candlestick. Candlestick itu adalah grafik yang digunakan dalam analisis teknikal untuk memvisualisasikan pergerakan harga saham. Setiap candlestick sendiri itu ada fungsi-fungsinya. Penerapan candlestick. Jika dilihat dari grafik di kanan, harga tertinggi itu ada di atas. Sini ada harga tertinggi. Lalu ada harga pembukaan ini di atas balok ya teman-teman. Kalau dari horizontalnya itu di atas, dan ini semua ini badan, mohon maaf, ini badan dari candlestick, dan ini harga penutupan dari candlestick di bawah, dan ini merupakan harga terendah. Ini harga tertinggi, ini harga terendah dari sebuah candlestick. Dan perlu dipahami juga, candlestick yang berwarna merah itu berarti harga sahamnya sedang turun, dan candlestick yang berwarna hijau harganya sedang naik. Baik, lanjut. Bentuk-bentuk candlestick. Nah, ini di sini ada inverted hammer dan shooting star. Ini kenapa disebut hammer palu, karena ini seperti palu ya teman-teman, palu yang dibalik gitu. Ini juga sama, ada hammer candle sama hangman candle. Ini ada long legend doji, dragonfly doji, gravestone doji, for price doji. Ada bullish bearish long body, ada shadow lebih panjang dari body, ada short candle bullish, short candle bearish. Ini ada marubozu bullish dan marubozu bearish. Nah, ini bentuk-bentuk dari candlestick ya teman-teman. Jadi kalian bisa membedakan bentuk-bentuk candlestick yang ada di chart saham. Lanjut ke support and resistance. Support itu demand, area di mana harga tidak dapat menembus dan bisa berbalik naik. Biasanya minat beli mulai besar daripada minat jual. Nih, support itu ada di bawah. Ini namanya area support. Resistance atau supply, area di mana harga tidak dapat menembus dan bisa berbalik turun. Biasanya minat jual mulai lebih besar daripada minat beli. Ini resistance teman-teman ya, di atas resistance. Jadi pada intinya yang di atas itu resistance, ini yang di atas ini resistance, yang di sini support. Nah, mereka bisa berbalik teman-teman. Dia kan udah naik nih, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik tinggi, menembus sama resistance. Nah, kalau udah bisa menembus resistance di sini, ini namanya support teman-teman. Bisa jadi support, dan resistance-nya mana? Resistance-nya itu ini di atas. Kita buat bentuk namanya resistance baru. Nah, contohnya seperti ini teman. Ini resistance di atas, dan di atas bisa berbalik arah jadi support di bawah. Ini support. Apabila support menembus, ini kan support ya teman-teman, ini support, ini kan nembus breakout. Nah, resistan bisa menjadi support apabila mereka sedang breakout. Ini retest.
Retest itu artinya uji coba. Maka bisa disimpulkan supportnya itu berpindah ke sini apabila breakout. Lanjut ke trend line, ada bullish sama bearish. Pengertian, trend line saham adalah garis yang digambar pada grafik harga saham untuk mengidentifikasi arah tren pergerakan harga. Garis naik uptrend menghubungkan dua titik rendah yang berurutan, sementara garis turun downtrend menghubungkan dua titik tinggi yang berurutan. Trend line saham menurut trader dalam mengenali tren harga dan dapat digunakan sebagai panduan untuk mengambil keputusan perdagangan. Namun, penting untuk diingat bahwa trend line saham tidak selalu akurat dan harus digunakan bersama dengan alat analisisnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau menjelaskan tentang bearish dan bullish. Bearish ketika saham sedang turun. Bullish adalah ketika saham sedang naik. Perbedaannya, kalau bearish itu digambarkan dengan beruang, bullish itu digambarkan dengan banteng. Contoh penerapannya ini ya teman-teman. Kita ada di Pakuan Jati atau saham Pewon. Bisa kita lihat. Ya, ini garis biru ini. Oke. Garis biru ini teman-teman. Ini menunjukkan bahwa ini sedang downtrend. Kita tarik garis ini kan downtrend teman. Ini juga sedang downtrend. Jadi kalau tarik gini, Pakuan sedang mengalami downtrend. Nah, kalau seperti ini teman-teman, dari sini ke sini, ini ke sini, Pakuan sedang mengalami uptrend. Tuh, sedang uptrend. Jadi downtrend ketika saham mengejeblos turun. Kalau uptrend, saham sedang naik. Indikator saham. Ini saya menjelaskan indikator saham yang sedikit-sedikit dulu saja ya teman-teman. Yang pertama ada moving average. Rata-rata bergerak moving average. Indikator ini menghitung rata-rata harga saham selama periode waktu tertentu. Moving average digunakan untuk mengidentifikasi tren, sinyal beli atau jual, serta support dan resisten harga. Ini ya teman-teman, ada 5 SMA. Jadi 5 hari ketika saham itu rata-rata 5 hari pergerakan saham. Tuh 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau 30 SMA itu 30 saham. Pergerakan 30 saham sebelumnya. Kalau 62 SMA itu sudah pergerakan 62 saham sebelumnya. Ini bisa dikatakan resisten, ini jadi support. Ini apabila SMA bertemu dengan 5 SMA maka ini akan breakout dan menjadikan 30 SMA sebagai support. Relative Strength Index atau RSI, indeks kekuatan relatif, Relative Strength Index atau RSI. RSI mengukur kekuatan dan kelemahan harga saham dengan membandingkan kenaikan harga dengan penurunan harga dalam periode waktu tertentu. RSI digunakan untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual di pasar. Oke, ini kita bisa lihat dari sini ya teman-teman. Ketika saham ini turun, ini mereka juga RSI juga turun. Ketika ada naik dikit, RSI juga naik dikit. Turun lagi, naik, sini naik, dari sini turun. Lanjut teman-teman, ada moving average convergence divergence atau MACD. Moving average convergence divergence. MACD menggabungkan dua garis moving average untuk mengidentifikasi perbedaan antara mereka. Indikator ini membantu mengenali perubahan arah, tren, dan sinyal perdagangan potensial. Ini ya teman-teman, di bawah ini adalah MACD-nya.
Merah artinya jual dan hijau artinya pembelian. Kita lihat pembeliannya banyak dan ini adalah penjualan. Penjualannya mulai dari sini banyak sekali penjualan. Dan ini hijau lagi, penjualan sedang bagus. Hijau lagi, penjualan sedang bagus. Kita lihat di chart, samakan di chart. Ini naik sedang hijau, turun merah, hijau lagi, berarti hijau. The stochastic. Stokastik merupakan posisi harga saham relatif terhadap kisaran harga selama periode waktu tertentu. Indikator ini membantu mengidentifikasi sinyal beli dan jual serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Ini bisa kita lihat teman-teman. Ini di sini sedang ARB atau bearish. Nah, kita lihat stokastiknya sedang bearish. Dan ini kesempatan kita untuk membelinya teman-teman di sini. Makanya akan naik tuh dari hijau ke merah. Ini kesempatan waktu untuk beli adalah yang hijau nih teman-teman. Hijau. Ini kita bisa lihat habis hijau pasti bakal naik. Hijau pasti bakal naik. Hijau pasti bakal naik. Hijau naik. Hijau naik. Hijau naik. Hijau naik. Hijau naik. Pas jual itu ada di ini ungu ini. Pas hijau naik, jebret, ungu dijual, bakal turun lagi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya sudah nonton video ini sampai habis. Saya ada sedikit quotes dari Warren Buffett, investor terkenal di dunia. Investing is not a game where the guy with the 660 IQ beats the guy with 130 IQ. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.